Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas dalam video pembelajaran sebelumnya, yakni materi kelas 12 tentang teks editorial. Jika dalam video pembelajaran sebelumnya kalian semua telah belajar mengenai apa itu teks editorial, kemudian seperti apa strukturnya, dan kalian sudah mulai mengenal nama lain dari teks editorial. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dan juga bagaimana cara untuk mengonstruksi sebuah teks editorial sederhana. Kita mulai dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 4.3. Jika kemarin sudah menganalisis ya, kita akan lanjutkan ke 3.3 untuk bagian kebahasaan dan juga 4.3 yakni merancang teks editorial dengan memperhatikan unsur, kemudian kaidah kebahasaan dan juga struktur dari teks editorial itu sendiri, baik secara lisan maupun secara tulis. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tentang kaidah kebahasaan dari teks editorial. Kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari ada beberapa. Yang pertama kita mulai dari kaidah kebahasaan yakni tentang menggunakan kalimat retoris. Pernahkah kalian mendengar apa itu kalimat retoris? Jika mungkin kalian pernah mendengar ya, retoris. Kalimat ini isinya berupa sebuah pertanyaan, tetapi ditujukannya tidak untuk mendapatkan sebuah jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya dimaksudkan agar pembaca atau kita ketika membaca teks opini editorial itu ikut merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu. Atau minimal kita sebagai pembaca itu dapat berubah pandangannya terhadap isu atau masalah yang dibahas dalam teks editorial itu. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Meskipun di sana berupa kalimat pertanyaan ya, ada tanda tanya di belakang, tetapi ini adalah kalimat retoris. Ini hanya memancing pandangan pembaca. Apakah pembaca ini menjadi merenung setelah membaca pertanyaan itu atau tidak? Kaidah kebahasaan yang kedua, setelah menggunakan kalimat retoris, teks editorial juga menggunakan kata-kata populer. Namanya saja populer, tentu ini sudah dikenal oleh masyarakat, sudah tidak asing di telinga ataupun di mata pembaca. Kata-kata populer ini adalah kata-kata yang mudah dicerna oleh pembaca. Tujuannya apa? Kenapa teks editorial harus menggunakan kata-kata populer? Agar pembaca tetap merasa rileks ketika membaca, meskipun sebetulnya teks editorial yang dibaca ini adalah teks yang isinya membahas tentang hal atau masalah-masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan-tanggapan yang kritis. Kemudian kaidah dari teks editorial selanjutnya adalah menggunakan pronomina penunjuk. Apa itu pronomina? Sudah sering ya mendengar bahwa pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti yang digunakan, yang banyak digunakan dalam teks editorial ini adalah pronomina penunjuk. Kata ganti yang menunjukkan sesuatu. Kata ganti ini merujuk kepada bisa waktu, bisa tempat, kemudian bisa juga peristiwa, ataupun hal lainnya yang menjadi fokus ulasan di dalam sebuah teks editorial itu. Contoh dari sebuah pronomina penunjuk ada dalam kalimat sungguh. Kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Pronomina penunjuk di dalam kalimat itu sudah ibu tulis dengan cetak tebal, yakni kata itu. Ini adalah kaidah kebahasaan yang keempat, yakni menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hubung, kausalitas berasal dari kata dasar kausal, yakni sebab akibat. Kata hubung ini menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, jika kalian bingung, ya contohnya adalah hubungan itu sendiri. Sebab, akibat, karena,
sehingga, dan lain-lain. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan oleh penulis, dalam hal ini redaktur ya, berkenaan dengan masalah yang sedang dikupasnya dalam teks editorial. Contohnya, di sini sudah Ibu tuliskan ada 2 contoh. Yang pertama, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Di sana ada kata karena yang menyatakan konjungsi kausalitas. Sudah Ibu cetak tebal ya. Contoh yang lain adalah dalam kalimat di bawahnya. Malah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Di sana ada 1 contoh konjungsi kausalitas yang lain, yakni kata sehingga yang menyatakan hubungan sebab akibat juga. Sudah Bu email cetak tebal ya di dalam kalimat itu. Kaidah kebahasaan dari teks editorial sudah, kita akan lanjut setelah kalian mengetahui apa saja kaidah kebahasaan dari teks editorial. Berikutnya kalian diharapkan dapat menyusun sebuah teks editorial, minimal merancang teks editorial sederhana. Bagaimana caranya? Berikut akan Ibu sampaikan cara merancang sebuah teks editorial sederhana. Kita mulai dari langkah-langkah yang pertama, yakni ini adalah hal atau kunci dari semuanya, yakni memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Ingat bahwa teks editorial itu adalah teks sebetulnya yang bersifat apa? Bersifat aktual. Aktual berarti terhangat, isu-isu yang masih hangat, sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat. Kemudian harus menarik perhatian pembaca juga. Selain aktual, dulu ketika dalam video pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal bahwa teks editorial selain bersifat aktual juga bersifat fenomenal dan kadang kontroversial. Maka dari itu pilih yang sekiranya bisa menarik perhatian pembaca. Topik yang menarik ini akan diminati oleh pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang baru menjadi referensi bacaan mereka. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah setelah kalian dapat menentukan atau sudah menentukan topiknya apa, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data-data. Kalian tidak boleh menulis opini hanya berdasarkan imajinasi saja. Karena teks editorial itu adalah sebuah teks yang bersifat faktual juga. Karena ada data dan fakta yang sudah ada, tidak mengada-ada. Data ini berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang akan kalian tulis nantinya, dan data ini dapat mendukung opini yang sudah kalian buat. Jadi misalnya kalian mengatakan kalimat X, dasarnya apa? Kalian mempunyai data dan fakta yang kuat, maka kalimat kalian ini tidak akan disebut dengan opini semata. Opini kalian bukan opini-opini ecek-ecek. Nah, opini kalian berarti opini yang berdasarkan fakta, opini yang berdasar. Kemudian, langkah ketiga adalah menyesuaikan topik dengan pembaca. Kalian harus tahu terlebih dahulu, sasaran kalian itu siapa. Penulis teks editorial ini harus memperhatikan bahasanya, fakta-fakta dan pendapat yang dikemukakan, apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Misalnya ketika si penulis ini atau si redaktur, seorang redaktur dari sebuah harian atau koran ingin menulis sebuah topik yang mungkin itu tidak cocok dibaca oleh anak-anak misalnya, bahasa yang digunakan pun harus berbeda. Kita harus menyesuaikan audiens atau pembaca. Kemudian langkah berikutnya setelah nanti kalian sudah dapat menentukan topik, kemudian mengumpulkan data-data, menyesuaikan bahasa kalian dalam tulisan kalian ya. Langkah berikutnya ini tidak boleh kalian lupakan, karena sebuah teks editorial tidak tiba-tiba ditulis jadi. Harus ada langkah yang keempat, yakni menyunting teks editorial. Langkah ini amat
sangat penting. Ibu mengatakan langkah ini amat penting ya, sampai amat sangat penting karena langkah ini adalah langkah terakhir yang harus kalian lakukan sebelum teks itu ditampilkan. Harus ada proses menyunting. Kalau kalian mungkin lebih familiar dengan sebutan mengedit. Biasanya kalau dalam sebuah koran itu akan ada seorang editor atau penyunting. Redaktur akan menulis sebuah opini dalam teks editorial, kemudian biasanya disunting oleh bagian editor, tim penyunting. Bagian menyunting ini, langkah yang kalian lakukan adalah kalian hendaknya memeriksa kembali teks yang sudah kalian tulis, teks yang sudah kalian buat, agar kaidah kebahasaan, kemudian tanda baca, dan kalimatnya itu sudah padu dan siap untuk dibaca oleh para pembaca. Jadi kalimat-kalimat yang sudah kalian tulis antara kalimat pertama dan kalimat kedua, antara paragraf pertama dan paragraf kedua, itu harus diperhatikan kohesi dan koherensinya. Harus ada benang merah, harus ada keterpaduannya. Tidak boleh tiba-tiba misalnya kalimat 1 dan kalimat 2 tidak ada kaitannya, paragraf 1 dan paragraf 2 tidak ada kaitannya. Tidak boleh seperti itu. Itu yang akan kalian lakukan nantinya. Tapi ingat, karena kalian ini bukan seorang redaktur ya, jadi nanti kita hanya akan belajar untuk menulis teks editorial sederhana. Tidak perlu materi-materi yang terlalu berat. Seperti itu. Jelas semuanya? Sudah siap untuk merancang sebuah teks editorial sederhana? Jika sudah siap, kita simpulkan dulu. Dari materi pertama tentang teks editorial, kita sudah belajar apa itu teks editorial. Meskipun teks editorial ini bersifat sifatnya itu subjektif ya, karena ini kan berdasarkan opini penulis atau redaktur, akan tetapi ingat, opini ini harus berdasarkan fakta. Ya, harus berdasarkan fakta, kemudian sifatnya aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Strukturnya harus runtut, ya. Strukturnya harus runtut, dimulai dari tesis ya. Kalau karena kita kaitannya dengan teks eksposisi sekali lagi, jadi dimulai dari pengenalan isu atau kalian menyebutnya mungkin tesis, kemudian diikuti dengan opini kalian, argumentasi kalian, dan diakhiri nanti dengan bagian simpulan, bagian rekomendasi, bagian penegasan. Ingat, rekomendasi yang kalian berikan tidak boleh sembarangan, karena itu nantinya yang akan dilakukan oleh pembaca. Itu akan mempengaruhi pikiran pembaca. Jadi hati-hati ketika kalian menulis paragraf terakhir dari teks editorial. Rekomendasi kalian tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan fakta yang ada. Kaidah kebahasaan harus diperhatikan, tata bahasa ejaan harus diperhatikan. Jelas semuanya? Sudah siap ya untuk merancang sebuah teks editorial? Jika sudah siap, Bu Imel akhiri ya pertemuan kita hari ini. Berarti kita sudah belajar tentang teks editorial. Dalam video pembelajaran berikutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jika sudah jelas semuanya, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Imel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.